Pada kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang kisah salah seorang sahabat mulia, seorang panglima terkuat yang menjadi legenda dalam sejarah Islam. Beliau adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, seorang kesatria sejati yang digelari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Nama lengkap beliau adalah Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi Al-Qurashi, berasal dari kabilah Bani Makhzum, salah satu kabilah terpandang di Makkah. Sejak muda, Khalid dikenal gagah, kuat, dan memiliki kecerdasan strategi yang luar biasa. Bahkan sebelum masuk Islam, beliau sudah menjadi jenderal besar dalam barisan Quraisy. Khalid bin Walid tumbuh di tengah masa jahiliyah sebagai seorang pemimpin perang yang gagah dan disegani. Ia dikenal cerdas dalam menyusun siasat, tangguh di medan tempur, dan tak pernah gentar menghadapi musuh. Namanya mulai bersinar ketika ia terlibat dalam salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Uhud. Dalam pertempuran itu, kaum muslimin awalnya sempat unggul dan berhasil mengusir pasukan Quraisy. Kemenangan seolah sudah di depan mata. Namun, keadaan tiba-tiba berbalik. Kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang tersebut. Tahukah kita siapa sosok yang menjadi penyebab kekalahan itu? Dialah Khalid bin Walid, sang ahli strategi yang saat itu masih berada di barisan kaum Quraisy. Dengan kecerdikan luar biasa, Khalid memimpin pasukan berkuda untuk memutar arah, menyerang dari belakang, dan memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Meskipun saat itu ia belum mengenal Islam, kejeniusannya di medan perang sudah tampak jelas. Tajam dalam berpikir, disiplin dalam bertindak, dan terampil dalam menyusun strategi. Namun sungguh, Allah Maha membolak-balik hati manusia. Sosok yang dahulu menjadi sebab kekalahan kaum muslimin di perang Uhud, kelak justru akan menjadi pedang Allah di medan jihad. Dialah Khalid bin Walid, dari tangan yang dulu menghunus pedang melawan Islam, kini menjadi tangan yang menegakkan kalimat Allah di seluruh penjuru negeri. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, waktu pun berlalu. Setelah perjanjian Hudaybiyah, suasana di Makkah mulai berubah. Banyak hati yang dahulu keras, kini mulai lembut menerima cahaya Islam. Di antara mereka, ada dua tokoh besar Quraisy, yaitu Amr bin Ash dan Khalid bin Walid, sang panglima perang yang disegani. Suatu hari, Khalid bin Walid merasa gelisah. Ia termenung dan berbicara dalam hatinya, "Demi Allah, Muhammad benar-benar seorang nabi. Semua jalan kemenangan telah terbuka baginya. Mengapa aku masih berpaling darinya?" Kegelisahan itu berubah menjadi tekad. Ia memutuskan untuk berangkat ke Madinah dan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan, tanpa disangka ia bertemu dengan sahabat lamanya, Amr bin Ash. Ternyata, keduanya memiliki tujuan yang sama. Mereka ingin beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ada janji, namun Allah mempertemukan dua tokoh besar Quraisy itu di jalan hidayah yang sama. Sesampainya di Madinah, mereka segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislaman mereka. Dengan hati penuh haru, Khalid berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk bersyahadat. Mohonkanlah ampunan untukku atas segala dosaku dan permusuhanku terhadap Islam di masa lalu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lembut dan bersabda, "Sesungguhnya Islam menghapus dosa-dosa yang telah lalu." Sejak saat itu, Khalid bin Walid tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Seluruh hidupnya, kekuatannya, dan kecerdasannya ia abdikan untuk berjuang di jalan Allah. Subhanallah, inilah keindahan hidayah. Orang yang dahulu mengangkat pedangnya untuk memerangi Islam, kini mengangkat pedang yang sama untuk membela agama Allah. Setelah memeluk Islam, tak lama kemudian, Khalid bin Walid langsung terjun ke medan jihad besar pertamanya, yaitu Perang Mu'tah. Inilah pertempuran pertama antara pasukan Islam dengan kekuatan raksasa Romawi Timur Bizantium. Jumlah pasukan Muslim hanya sekitar 3.000 orang, sementara pasukan Romawi mencapai lebih dari 100.000 prajurit. Bayangkan, perbandingannya seperti 1 melawan 30. Namun semangat jihad kaum muslimin tidak pernah padam.
karena mereka yakin Allah bersama orang-orang yang berjuang di jalannya. Dari Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk 3 panglima untuk memimpin pasukan: Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Dengan semangat yang membara, pasukan kecil ini berangkat menuju negeri Syam, menghadapi kekuatan besar tanpa rasa gentar. Pertempuran pun berkecamuk dengan dahsyat. Satu persatu panglima gugur di medan perang. Zaid bin Haritsah, orang yang sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syahid setelah bertempur dengan gagah berani. Bendera perang kemudian diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ia berjuang hingga tangan kanannya tertebas. Ia ambil bendera dengan tangan kirinya, tapi tangan itu pun ikut terputus. Akhirnya, ia mendekap panji Islam di dadanya hingga menghembuskan napas terakhir, syahid di jalan Allah. Setelah itu, Abdullah bin Rawahah maju memegang bendera. Ia pun berperang hingga gugur. Melihat 3 panglima Islam gugur, pasukan muslimin kehilangan arah. Mereka nyaris tercerai-berai. Saat itulah, Khalid bin Walid tampil ke depan. Ia berkata, "Wahai kaum muslimin, pilihlah seorang yang akan memegang bendera ini." Namun semua sahabat menjawab, "Engkaulah yang paling pantas memegangnya, wahai Khalid." Khalid pun memegang bendera perang. Dan dengan kecerdikan dan keberaniannya yang luar biasa, ia menyusun strategi bertahan, memutar pasukan, menipu musuh seolah-olah bala bantuan telah datang. Hasilnya, pasukan Romawi terkejut dan mundur, sementara pasukan Islam berhasil keluar dari kepungan tanpa kehancuran total. Padahal secara militer, itu nyaris mustahil karena jumlah kaum muslimin tidak sebanding dengan pasukan Romawi. Dalam pertempuran Mu'tah itu, pasukan Romawi yang jumlahnya sangat besar tidak mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin yang jumlahnya sedikit. Namun ada suatu peristiwa yang membuat para sahabat takjub. Ketika perang Mu'tah sedang berkecamuk jauh di negeri Syam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berada di Madinah. Beliau tidak ikut berangkat ke medan perang, tetapi pada saat itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar dan mulai menceritakan apa yang sedang terjadi di medan perang Mu'tah. Seolah-olah beliau menyaksikannya langsung dengan mata kepala sendiri. Para sahabat yang berada di masjid pun tertekun mendengarkan dengan penuh harap dan cemas. Dengan suara yang lembut namun tegas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sekarang bendera dipegang oleh Zaid bin Haritsah dan ia telah gugur. Kini bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib dan ia pun gugur. Kini bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawahah dan ia juga gugur." Para sahabat terdiam, air mata mereka mulai menetes, membayangkan para panglima itu gugur satu demi satu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan suara yang penuh semangat, "Kini bendera dipegang oleh pedang di antara pedang-pedang Allah, Saifullah, dan Allah memberikan kemenangan melalui tangannya." Seketika suasana masjid berubah. Dari kesedihan menjadi haru dan takjub. Mereka menyadari bahwa Allah sendiri telah meneguhkan tangan Khalid bin Walid, menjadikannya alat untuk menjaga kaum muslimin dari kehancuran. Sejak hari itu, gelar mulia Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, melekat pada diri Khalid bin Walid sebagai tanda keagungan dan keberkahan perjuangannya di jalan Allah. Sejak hari itu, setiap kali Khalid bin Walid memimpin pasukan, kaum muslimin selalu merasa yakin bahwa pertolongan Allah akan datang. Nama Khalid menjadi simbol keberanian dan kemenangan. Namun di balik itu, para sahabat tetap menjaga keseimbangan iman agar tidak berlebihan dalam mengagungkan manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegur para sahabat agar tidak terlalu memuja Khalid, karena khawatir hati mereka lebih bergantung pada makhluk daripada pada Allah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata dengan tegas, "Demi Allah, aku tidak akan menyarungkan pedang yang telah dihunus Allah untuk menolong agamanya." Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, gelar pedang Allah bukan sekadar simbol keberanian, tetapi lambang ketulusan dan keikhlasan sejati. Pedang Allah tidak dihunus untuk harta, jabatan, atau untuk pujian manusia, tapi untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Khalid bin Walid tak pernah mencari kehormatan pribadi. Ketika diangkat menjadi panglima, ia taat tanpa sombong.
Ketika digantikan, ia tunduk tanpa keluh. Saat menang, ia merendah dan bersyukur. Dan ketika kalah, ia bersabar serta beristighfar. Bagi Khalid, hidup dan matinya hanyalah untuk Allah Ta'ala. Namun, sosok Khalid bukan hanya seorang panglima perang yang gagah di medan jihad. Ia juga seorang hamba Allah yang memiliki kedekatan mendalam dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan mereka bukan sekadar antara pemimpin dan prajurit, melainkan seperti antara guru dan murid. Murid yang penuh rasa hormat, cinta, dan takzim kepada gurunya yang mulia. Setiap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia jalankan tanpa ragu. Setiap nasihat beliau ia simpan dalam hati. Di balik keberaniannya di medan perang, Khalid adalah seorang yang lembut jiwanya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pejuang yang kekuatannya lahir dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan satu kisah indah yang menggambarkan kedekatan Khalid bin Walid dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Khalid bin Walid masuk bersama Rasulullah ke rumah Maimunah binti Al-Haris, istri beliau. Perlu diketahui, Maimunah adalah bibi dari Khalid bin Walid, sehingga Rasulullah dan Khalid memiliki hubungan keluarga. Ketika itu, Rasulullah disuguhi hidangan berupa daging dab, sejenis kadal gurun yang halal dimakan dan cukup digemari bangsa Arab. Namun Rasulullah tidak memakannya. Melihat hal itu, Khalid bertanya dengan penuh hormat, "Wahai Rasulullah, apakah dab ini haram?" Rasulullah menjawab dengan lembut, "Tidak, ia tidak haram. Hanya saja di kaumku tidak biasa memakannya, maka aku sendiri tidak menyukainya." Mendengar itu, Khalid pun tersenyum, lalu mengambil potongan daging tersebut dan memakannya di hadapan Rasulullah. Rasulullah tidak melarangnya sedikit pun. Suasana di rumah itu begitu hangat. Seorang sahabat makan bersama nabinya dalam suasana penuh cinta, keakraban, dan penghormatan. Inilah bukti betapa dekat dan akrabnya hubungan Khalid dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan lain, Abdullah bin Abbas yang saat itu masih kecil duduk di sisi kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memegang segelas minuman, sedangkan di sisi kiri beliau duduk Khalid bin Walid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati Khalid, tetapi beliau juga sangat menjaga hak orang yang berada di sisi kanan, meski anak kecil sekalipun. Maka beliau berkata kepada Ibnu Abbas, "Wahai anak kecil, minuman ini sebenarnya milikmu. Tapi jika engkau berkenan, bolehkah aku berikan kepada Khalid?" Namun dengan penuh kejujuran anak-anak, Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah. Aku tidak akan memberikan bagianku kepada siapapun setelah engkau." Rasulullah pun tersenyum bahagia, lalu memberikan minuman itu kepada Ibnu Abbas. Subhanallah. Dari kisah sederhana ini, kita belajar banyak hal. Kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab dan keadilan, menghormati hak seorang anak kecil sebagaimana beliau menghormati sahabat-sahabat besarnya. Dan kita pun melihat bagaimana Khalid bin Walid menerima hal itu dengan lapang dada, tanpa merasa tersinggung sedikit pun, karena ia tahu bahwa di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap orang memiliki tempat yang mulia. Beginilah akhlak para sahabat Nabi. Mereka tidak berebut kemuliaan, tetapi saling memuliakan. Mereka tidak mencari penghormatan, tetapi saling menghormati. Dari merekalah kita belajar arti sejati dari cinta, adab, dan kerendahan hati di jalan Allah. Suatu ketika, pernah terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dan Ammar bin Yasir, dua sahabat besar yang sama-sama dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perdebatan itu, Khalid sempat berbicara dengan nada keras hingga membuat Ammar merasa sedih. Dengan hati yang terluka, Ammar pun datang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu bersabda dengan tegas, "Barang siapa memusuhi Ammar, maka Allah akan memusuhinya. Barang siapa membuat marah Ammar, maka ia telah membuat marah Allah." Begitu sabda itu sampai kepada Khalid, ia langsung tersentak dan menyesal. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi Ammar, menundukkan kepala di hadapannya dan berkata dengan penuh kerendahan hati, "Wahai Ammar, demi Allah,
aku tidak akan tenang sebelum engkau ridha kepadaku. Subhanallah. Beginilah akhlak seorang panglima sejati. Di medan perang, Khalid bin Walid adalah singa yang ditakuti musuh. Namun di hadapan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia adalah hamba yang lembut hatinya dan tunduk tanpa ragu. Tak ada kesombongan, tak ada gengsi, dan tak ada rasa lebih tinggi. Yang ada hanyalah kerendahan hati, keikhlasan, dan ketulusan untuk mendapatkan ridha Allah serta ridha saudaranya seiman. Kisah lain menunjukkan betapa jernihnya hati para sahabat. Ketika Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah, beliau memutuskan untuk mengganti Khalid dari jabatan Panglima Besar. Bukan karena kebencian, tapi karena takut umat berlebihan menaruh harapan pada sosok Khalid, bukan kepada Allah. Bagaimana reaksi Khalid? Apakah ia marah, protes, atau kecewa? Tidak sama sekali. Khalid menerima keputusan itu dengan lapang dada dan hati yang tenang. Ia bahkan mengumpulkan pasukannya dan berkata, "Telah datang kepada kalian pemimpin baru, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, orang yang paling amanah di antara umat ini." Aku mendengar Rasulullah sendiri menyebutnya demikian. Lihatlah, bukan hanya menerima, Khalid bahkan memuji penggantinya di hadapan pasukannya sendiri. Dan ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mendengar ucapan itu, ia pun menimpali dengan rendah hati. Aku juga mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Khalid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah dan sebaik-baik teman bergaul. Dua sosok besar saling meninggikan satu sama lain, bukan untuk mencari kehormatan diri, tetapi untuk menjaga cinta dan persaudaraan karena Allah. Inilah hati para sahabat, hati yang bersih dari iri, bebas dari hasad, dan dipenuhi cahaya keikhlasan. Mereka tidak berlomba mencari kedudukan, tetapi berlomba dalam keridaan Allah dan kasih sayang antar sesama mukmin. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, dari kisah ini kita belajar bahwa kehebatan di medan perang bukanlah ukuran kemuliaan di sisi Allah. Yang mulia adalah siapa yang paling tunduk kepada Allah, paling lembut hatinya terhadap sesama, dan paling mudah meminta maaf saat berbuat salah. Khalid bin Walid mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada pedang di tangan, tapi pada ketundukan hati di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam menghadapi masa yang sangat genting. Gelombang kemurtadan melanda seluruh jazirah Arab. Banyak kabilah yang tadinya setia kini berpaling. Ada yang menolak membayar zakat, ada yang kembali menyembah berhala, bahkan muncul orang-orang yang berani mengaku sebagai nabi palsu. Di tengah kekacauan itu, berdirilah seorang pemimpin tegas dan berhati lembut, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama umat Islam. Dengan keberanian luar biasa, beliau mengerahkan pasukan-pasukan Islam untuk menegakkan kembali panji tauhid di bumi Arab. Dan siapa yang berada di barisan terdepan pasukan itu? Dialah Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Saat nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab, Thulaihah al-Asadi, dan Sajah binti Al-Harits menyesatkan ribuan orang, Abu Bakar menunjuk Khalid sebagai panglima utama jihad untuk menumpas mereka. Dengan kecerdikan militernya dan keberanian yang tak tertandingi, Khalid bergerak cepat. Pasukannya berpindah dari satu kabilah ke kabilah lain, menumpas pemberontakan dengan strategi yang tajam dan disiplin tinggi. Thulaihah akhirnya kalah dan melarikan diri. Sajah menyerah tanpa perlawanan berarti. Dan puncaknya, Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu yang paling berbahaya, tewas di tangan para mujahid dalam perang Yamamah. Pertempuran itu berlangsung sangat dahsyat. Ribuan syuhada gugur, termasuk banyak penghafal Al-Quran. Namun akhirnya, kemenangan besar berpihak kepada kaum muslimin. Pedang Allah kembali bersinar di medan perang, menegakkan kebenaran dan memadamkan fitnah kemurtadan. Dan nama Khalid bin Walid pun kembali harum, menjadi simbol keberanian dan keteguhan iman. Islam pun kembali tegak di seluruh jazirah Arab. Setelah kekacauan dalam negeri berhasil ditumpas, Abu Bakar melihat saatnya telah tiba untuk memperluas dakwah Islam keluar jazirah menuju dua kekaisaran besar dunia, yaitu Persia di timur dan Romawi di barat.
Sebagai langkah pertama, Khalid bin Walid ditugaskan memimpin pasukan menuju wilayah Irak yang berada di bawah kekuasaan Persia. Beliau berangkat bersama pasukan yang kecil jumlahnya, namun membawa semangat yang sangat besar. Tidak ada pasukan besar, tidak ada perlengkapan modern, hanya keyakinan kepada Allah dan semangat jihad tidak ada. Di bawah kepemimpinan Khalid, kota demi kota berhasil ditaklukkan. Kota Al-Hirah, Ul-Lais, dan Al-Mazar satu persatu jatuh ke tangan kaum muslimin. Namun yang paling menggetarkan bukanlah kemenangan militernya, melainkan akhlak para prajurit Islam yang menaklukkan hati penduduk setempat. Rakyat Irak menyaksikan pasukan Khalid datang bukan untuk merampas, tetapi untuk membebaskan mereka dari tirani kekaisaran. Mereka tak menjarah harta, tak menindas penduduk, bahkan menegakkan keadilan di setiap tempat yang mereka datangi. Ketika wilayah Irak mulai aman, datanglah surat dari Khalifah Abu Bakar yang mengguncang semangat Khalid. Wahai Khalid, saudara-saudaramu di Syam sedang menghadapi pasukan Romawi yang sangat besar. Segeralah engkau berangkat menolong mereka. Tanpa menunda sedetik pun, Khalid mengumpulkan pasukannya. Ia tahu perjalanan menuju Syam bukanlah perjalanan mudah. Padang pasir yang luas, tandus, dan nyaris tanpa air menanti di depan mereka. Namun demi menolong saudara seiman, Khalid tetap berangkat. Ia bahkan menyembelih unta, mengambil air dari lambungnya untuk bekal para prajurit. Sesampainya di Syam, Khalid bergabung dengan 3 pasukan besar yang telah lebih dulu dikirim Abu Bakar, yaitu pasukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Amr bin Ash, dan Yazid bin Abi Sufyan. Jumlah pasukan Islam seluruhnya sekitar 27.000 orang, sedangkan pasukan Romawi mencapai 120.000 tentara, lengkap dengan senjata dan perlengkapan perang. Musuh terlalu besar, tapi keyakinan para sahabat lebih besar dari ketakutan mereka. Ketika para panglima muslim berunding, Khalid berkata, "Bersatulah kalian di bawah satu panji, karena kemenangan datang dari persatuan, dan aku akan memimpin kalian dengan izin Allah." Abu Bakar menyetujui keputusan itu. Khalid menjadi panglima tunggal, memimpin seluruh pasukan Islam dalam pertempuran besar yang kemudian dikenal sebagai Perang Yarmuk. Sebelum perang dimulai, datang utusan dari jenderal Romawi bernama Mahan. Ia berkata kepada Khalid, "Kami tahu mengapa kalian datang ke negeri kami. Kalian bangsa Arab miskin, datang karena lapar dan ingin harta. Kami akan memberi kalian 10 dinar, pakaian, dan makanan tiap tahun. Pulanglah, jangan tumpahkan darah kalian." Mendengar itu, Khalid tersenyum dan menjawab dengan tegas, "Kami bukan datang karena lapar. Kami adalah kaum yang meminum darah, dan kami mendengar tidak ada darah yang lebih lezat dari darah orang Romawi." Kata-kata itu mengguncang semangat para sahabat, bukan karena haus darah, tapi karena semangat menegakkan kalimat Allah lebih tinggi dari rasa takut pada kematian. Pada malam sebelum pertempuran, pasukan Romawi berdoa dengan nyanyian para pendeta dan suara lonceng gereja. Sedangkan di barisan Islam terdengar isak tangis dalam sujud dan bacaan Al-Quran di tengah gelap malam. Keesokan paginya, bumi Yarmuk bergetar oleh teriakan takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pertempuran berlangsung sengit selama berhari-hari. Khalid memimpin dengan taktik brilian, memutar pasukan kavaleri, membagi barisan, dan menutup celah musuh. Akhirnya, dengan izin Allah, pasukan Islam memenangkan pertempuran besar itu. Pasukan Romawi porak-poranda dan kekuasaan mereka di Syam pun hancur. Kabar kemenangan ini mengguncang dunia. Kaisar Romawi, Heraklius, yang saat itu berada di Syam, menatap tanah itu dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Salamun alaiki ya Suriah. Selamat tinggal, wahai negeri Syam. Aku tidak akan kembali kepadamu selama-lamanya." Dalam waktu yang tidak lama, pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid berhasil menundukkan 2 kekuatan terbesar dunia kala itu, Persia di timur dan Romawi di barat. Sebuah pencapaian luar biasa yang tak pernah terbayangkan oleh manusia biasa, tetapi menjadi nyata di tangan seorang hamba yang berperang hanya karena Allah. Ketika Khalid diangkat menjadi panglima, ia taat tanpa sombong. Ketika digantikan oleh Umar bin Khattab, ia tunduk tanpa keluh. Tidak ada kekecewaan,
Tidak ada pemberontakan, tidak ada dendam sedikit pun. Ia hanya berkata dengan tenang, "Aku berperang bukan untuk Umar, bukan untuk Abu Bakar, tapi untuk Allah." Betapa agungnya hati sang panglima ini. Baginya, jabatan hanyalah sarana, bukan tujuan. Yang terpenting adalah ridha Allah, bukan gelar dan pujian manusia. Tahun demi tahun berlalu. Khalid terus memimpin pasukan, menaklukkan negeri demi negeri, hingga akhirnya masa itu pun datang. Masa di mana pedang Saifullah tak lagi terhunus. Tubuhnya yang dulu tegap kini mulai lemah. Luka-luka di tubuhnya menjadi saksi bisu perjuangannya di medan jihad. Menjelang wafatnya, Khalid bin Walid terbaring di atas tempat tidurnya. Tubuhnya penuh dengan bekas luka, dari ujung kepala hingga telapak kaki. Setiap luka bercerita tentang keberanian, setiap goresan menandakan pengorbanan. Namun di penghujung hidupnya, Khalid menangis. Orang-orang di sekelilingnya heran. Mereka lalu berkata, "Wahai Abu Sulaiman, engkau telah berjuang di setiap medan jihad. Mengapa engkau menangis?" Dengan suara lirih, Khalid menjawab, "Aku telah ikut lebih dari 100 pertempuran. Tidak ada satupun bagian di tubuhku kecuali ada bekas luka pedang, tombak, atau panah. Tapi kini aku mati di atas ranjangku, seperti matinya seekor unta tua. Demi Allah, semoga mata para pengecut tidak pernah tidur dengan tenang." Kalimat itu mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Khalid bukan menyesali takdirnya, ia hanya rindu bertemu Rabbnya dalam keadaan syahid. Ia ingin wafat di medan perang, namun Allah menulis baginya kemuliaan lain. Wafat dalam iman, setelah seumur hidupnya digunakan untuk membela agama. Menjelang ajalnya, Khalid berwasiat agar tidak dibuatkan tanda khusus di makamnya. Ia hanya ingin dikenang sebagai seorang hamba Allah yang telah berjuang di jalannya. Ketika kabar wafatnya menyebar, rakyat Syam menangis. Madinah berduka. Para sahabat menundukkan kepala, mengenang keberanian dan keikhlasan sang pedang Allah. Ketika berita itu sampai kepada Umar bin Khattab, sang khalifah meneteskan air mata dan berkata dengan suara berat, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Khalid. Engkau telah menegakkan agama Allah dengan pedangmu, dan engkau telah melawan dunia dengan hatimu." Khalid bin Walid wafat pada tahun 21 Hijriah di kota Homs, Suriah, pada usia sekitar 58 tahun. Ia meninggal dunia tanpa harta melimpah, meski pernah memimpin pasukan yang menaklukkan kerajaan-kerajaan besar. Dikatakan, saat wafat, ia hanya meninggalkan seekor kuda, sebuah perisai, dan beberapa pedang. Semua itu telah ia gunakan di jalan Allah. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Khalid bin Walid bukan hanya seorang panglima, beliau adalah simbol keikhlasan, keteguhan, dan ketundukan total kepada Allah. Ia menunjukkan kepada kita bahwa kejayaan Islam tidak dibangun oleh jumlah dan senjata, tapi oleh iman yang kuat dan hati yang bersih. Khalid mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan saat musuh kalah, tapi ketika kita tidak goyah dalam ketaatan. Bahwa kemuliaan bukan pada gelar dan kedudukan, tapi pada pengabdian tanpa pamrih. Bahwa seorang pejuang sejati bukan yang mati di medan perang, tapi yang hidupnya seluruhnya untuk Allah. Kita mungkin tidak memegang pedang seperti Khalid, tidak menunggang kuda di medan jihad, tetapi kita semua punya medan perang masing-masing, yaitu perang melawan hawa nafsu, melawan malas beribadah, melawan cinta dunia, dan melawan kezaliman di sekitar kita. Dan dalam setiap perjuangan itu, kita bisa meneladani Khalid bin Walid, berani karena iman, ikhlas karena Allah, dan tegas karena kebenaran. Inilah kisah sahabat mulia, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.